Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man jauh indallah innal musin inna qad jauh li dambiyas tawfirunallah. Bareng-bareng Bu. Ya Sayyidi ya man lahul jauh innal musin inna qad jauh li dambiyas. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fi wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, lam yuzkar ismuhum ta'liman wa takriman. Mudah-mudahan para ulama diberikan panjang umur, para ulama diberikan kesehatan. Amin ya rabbal. Yang kami hormati jajaran kepemerintahan, Bapak Kepala Desa Tri Harjo, Bapak Santosa. Santoso. Kirain Mui Santosa. Tadinya Mui ganti namanya Makmur Santosa. Kita doakan Pak Lurah sehat, tambah istiqomahnya, tambah amanahnya, tambah istrinya, amin. Ada Ibu Lurahnya ada. Aku. Yang penting kita doakan sehat, amin ya robbal. Bapak Dewan, Bapak Silalahi, Bapak Wahrul Silalahi berjenggot, kita doakan sehat, panjang umur. Di sini juga ada Bapak Dewan yang lainnya, mohon maaf tidak mau disebutkan satu persatu. Ada Bapak Babinsa, ada Bapak KUA, ada mantan Ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Berbau Mataram yang muliakan sesepuh bini sepuh, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah, calon jenazah, amin. Calon jenazah, amin. Jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan segala jerih payah panitia, tenaganya,
pikirannya, hartanya. Panitia ini paling banyak mengorbankan dari segala hal. Mereka panitia rela nggak makan, yang penting jamaah makan. Udah kebagian makannya, Bu? Alhamdulillah. Panitia rela nggak minum, yang penting jamaah minum. Minum udah kebagian. Habis. Minta lagi sama panitia. Panitia rela nggak ngopi, yang penting jamaah ngopi. Udah ngopi. Panitia ada ngopi nih. Ya Allah. Mudah-mudahan para panitia sehat panjang umur. Tukang kamera jangan ngalangin ibu-ibu, kasihan. Yang numpuk-numpuk di sini geser ke sini aja nih. Kasihan yang di sana nggak kelihatan. Penceramahnya kecil, nggak kelihatan. Salahnya ngundang-ngundang ya. Jadi nggak kelihatan. Pembawa acara Qari'ah yang muliakan sahabat Ansor Banser, pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus muslimat, mukminin mukminat, jamaah muslimin muslimat, dahdiyin dahdiyat, santriwan santriwati, santriin santriyat, yang udah kawin yang belum sunat, yang muliakan. Dan tak lupa teman-teman mumuy yang mumuy cintai, ini yang kecil-kecil. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak Allah jadikan anak-anak yang soleh-soleh. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Hari ini kita memperingati kelahirannya. Mudah-mudahan kita di akhirat, di padang mahsyar, di surga Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan karena mumuy ini posisinya di tengah-tengah, mau tidak mau memang tubuh mumuy harus berputar-putar. Ya Allah. Oke, tenang. Sudah kelihatan? Alhamdulillah. Ibu-ibu sebetulnya pengen dengerin ceramah apa pengen foto doang? Kalau cuman pengen foto doang, insya Allah mungkin nggak lama-lama. Silahkan foto. Ibu, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita di siang menjelang sore kali ini berkumpul bermuajahah dalam rangka berbahagia, dalam rangka bersyukur kepada Allah atas diutusnya manusia mulia, atas diutusnya manusia agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, tadi mulai ngobrol di sini asar jam berapa? Asarnya jam 3:15. Berarti kurang lebih mumuy ceramah cuma 10 menit. Karena jam 3 sore itu waktunya anak kecil mandi sore. Ibu-ibu yang di belakang kalau nggak kelihatan maafin ya Bu ya.
Yang penting insya Allah ikut ngaji berkah semuanya. Amin ya Rabbal. Orang yang datang ke pengajian itu insya Allah orang-orang yang dibimbing oleh Allah menuju surganya. Amin ya Rabbal. Kita semua yang datang maulid hari ini bukan undangan siapapun, bukan undangan panitia, bukan undangan kepala desa, bukan undangan Pak Dewan. Kita yang hadir hari ini digerakkan hatinya oleh Allah. Ini adalah undangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hari ini datang peringatan Maulid Nabi, segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan orang yang datang ke pengajian dia mendengarkan nasihat, dia mendengarkan tausiah, dia mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan, kata-kata mutiara dari para ulama. Setelah itu dia istiqomah mengamalkannya, tidak meninggalkan sholat, apalagi dibarengi dengan jamaah. Maka kata Nabi, demikian ketika dia meninggal dunia, ketika mereka mati, insya Allah Allah akan jauhi dari siksa kuburnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang istiqomah datang ngaji mengamalkan ilmu. Yang kedua, insya Allah dia akan diberikan buku amalan dari lewat tangan kanannya. Amin. Yang ketiga, orang yang istiqomah datang ngaji, insya Allah melewati jembatan Shiratal Mustaqim lebih cepat daripada kilat yang menyampar. Amin ya Rabbal. Datang ngaji insya Allah, kata Nabi, orang-orang yang datang ngaji lalu mengamalkan ilmunya, bukan cuma sekedar foto-foto, bukan cuma sekedar makan dan minum, bukan hanya sekedar karena nggak enak sama temen orang pengajian ya ikut nggak pengajian, tapi yang datang ikhlas ridho karena Allah, dengerin ngaji, ngamalin walaupun cuma satu, maka Allah angkat siksa kuburnya. Amin. Bu, ini kita semua hari ini kumpul bersyukur kepada Allah dikasih kesempatan hidup. Boleh jadi hari ini hari terakhir kita ikut pengajian, kan kita nggak tahu, semua kita ini bakal mati, tinggal nunggu giliran doang. Betul? Betul? Sebab yang namanya mati sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Betul nggak? Karena sistemnya sistem cabut, jadi nggak pandang-pandang bulu, mau kecil, mau gede, mau gendut, mau kurus, mau dewan, mau biasa, mau rakyat, mau pejabat. Kalau udah waktunya ya waktunya. Betul? Betul? Semuanya bakal mati. Maka Al-Quran menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul, semuanya bakal mati. Mana yang dulu katanya suami ibu mengucapkan, wahai istriku, aku adalah suamimu yang akan menemanimu hidup dan matimu. Tapi setelah ibu-ibu meninggal, semuanya itu perkataannya adalah bohong. Betul nggak? Kamu mau tanya, dengerin bu, dengerin. Bu, dengerin bu. Yang sebelah sana masih hidup. Bu, kira-kira kalau suami ibu meninggal dunia, ibu ngapain? Paling nangis. Kalau kira-kira ibu meninggal duluan, suami ibu ngapain? Suami ibu ikut ngegotong ke kuburan. Habis nyampe ke kuburan, suami ibu turun ke makam. Apa kata suaminya? Turunin jenazah istri saya. Turunin.
Habis itu apa kata suaminya? Kubur. Kubur. Habis dikubur apa kata suaminya? Itu tanah di atas jenazah ibu-ibu diinjak sama suaminya. Jangan bangun lagi, jangan bangun lagi. Begitulah sikap mereka, Bu. Jadi kalau cinta sama suami jangan cinta-cinta amat, biasa-biasa aja. Pulang dari pengajian kata suaminya, Bu bikin kopi, bikin sendiri. Loh, pulang pengajian jadi berubah sikapnya gara-gara Ustaz ngomongin. Jangan, nggak boleh, tetap kita menghormati ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu mau tanya, bapak-bapak yang dalam masjid Pak, kalau kita meninggal dunia Pak, istri kita ngapain Pak? Yang dulu katanya istri bilang, wahai suamiku, aku adalah bidadarimu dunia akhirat, aku akan ikut kemanapun kau pergi. Kita ini Juliet dan Romeo dan Juliet. Begitu suami meninggal, hanya tetesan air mata melihat sudah dingin terkuncur badan suami, hanya nangis. Ini pernah menyaksikan ada seorang istri melihat suaminya meninggal, dia nangis pingsan, dia nangis sambil ngomong, papa ikut papa. Suaminya padahal lagi sukses-suksesnya, suaminya padahal lagi naik jabatan, suaminya padahal lagi lancar rezekinya, mati duluan, istrinya nangis. Papa, bagaimana aku dan anak-anakmu Papa? Aku ikut Papa. Pingsan dia, bangun lagi, Papa, nangis pingsan lagi. Sehingga setelah dikain kafan mau dibawa ke kuburan, apa kata ustadznya? Bu, ibu jangan ikut ke kuburannya. Kenapa Ustaz? Nanti ibu pingsan di kuburan, repot kami Bu. Enggak Ustaz, ini terakhir kalinya saya melihat jenazah suami saya. Gitu. Ikut dia ke kuburan. Begitu nyampe ke kuburan, jenazahnya dimasukin ke makam. Istrinya nangis, Papa pengen ikut. Kata ustadznya, Bu, jangan pingsan. Kalau ibu pingsan, saya masukin sama suaminya. Enggak Ustaz. Ternyata air matanya bohong. Ya Allah, yang bisa nemenin kita di dalam kubur adalah kebaikan-kebaikan kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini panggil kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Karena kami datang peringatan Maulid Nabi, kami ini banyak dosa. Yang bisa ngampunin dosa kami ini Engkau lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ibu bapak, halo, dengerin. Kalau kita mau masuk surga, steril dari dosa nggak mungkin. Bu, kalau kita mau masuk surga, steril dari dosa nggak mungkin. Betul nggak? Kita pengen masuk surga, sedangkan surga itu ditempati oleh orang-orang yang bersih dari dosa, sedikit pun tidak ada noda dosa. Sedangkan kita, ibu bapak yang ngomong di depan juga dosanya banyak. Betul nggak? Jangan salah Bu, jangan pernah terkecoh, jangan pernah terlalu indah melihat penampilan orang. Jangan terkecoh dengan penampilan. Yang pakai imamah, yang pakai sorban ini belum tentu yang paling baik. Yang ceramah ini belum tentu yang paling baik. Tidak semuanya yang pakai jubah itu ustaz. Tidak semuanya yang pakai imamah itu kiai. Betul? Tidak semuanya yang pakai sarung itu adalah ahli surga. Betul? Kenapa Bumi hari ini nggak pakai sarung? Sebab panggungnya tinggi. Kalau Bumi pakai sarung
Betul. Lalu siapa manusia yang steril dari dosa? Siapa manusia yang paling bersih dari dosa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena Allah sayang sama kita ngutus Nabi Muhammad. Kalau seandainya nggak ngutus Nabi Muhammad, hari ini kita hanya bisa bermohon kepada Allah, ya Allah, manusia yang penuh dosa ini kita semuanya hanya berharap mudah-mudahan lewat Nabi Muhammad kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Tadi di awal udah mau bacain salawatnya, ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu permohonan kepada Allah lewat Nabi Muhammad supaya kami diampuni dosanya lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka dari itu kami hari ini berkumpul tidak lain bahagia menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan yang sudah berkorban harta, berkorban pikiran, berkorban tenaga untuk maulid Nabi, insya Allah Allah luaskan keberkahan hidupnya. Amin ya Rabbal. Bu, bulan maulid banyakin sedekah. Satu, banyakin sedekah. Ibu bapak tahu Abu Lahab? Kenal sama Abu Lahab? Nggak kenal. Bu, menurut riwayat Abu Lahab itu adalah salah satu dari keluarga Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad namanya Abu Lahab. Tapi lihat, Abu Lahab itu setiap hari Senin, ini hari apa? Abu Lahab itu sudah divonis oleh Allah dengan ayatnya tabbat yada abi lahabin ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Bahwasannya Abu Lahab itu sudah divonis menjadi ahli neraka. Tapi dalam sebuah riwayat dijelaskan As-Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi ketemu sama itu Abu Lahab di neraka, melihat Abu Lahab di neraka. Cuma ketika Sayyid Abbas, sahabat Nabi, pamannya Nabi, Sayyid Abbas melihat Abu Lahab, setiap hari Senin Abu Lahab keluar air dari jemarinya sehingga dia bisa minum dari jemarinya tadi. Kenapa? Karena kata Abu Lahab, wahai Sayyidina Abbas, ketahuilah aku pernah berbahagia saat lahirnya Muhammad, walaupun pada akhirnya aku tidak beriman dengan Muhammad. Bu, Abu Lahab itu punya budak, punya pembantu namanya Suwaibah. Dulu yang namanya budak itu harganya mahal, hampir 500 jutaan kalau uang kita harganya. Ketika itu Suwaibah membawa berita baik kepada Abu Lahab. Ya Abu Lahab, ponakanmu udah lahir, namanya Muhammad. Maka Abu Lahab ini gembira, senang ponakannya lahir. Dia keliling-keliling kota Mekah, lalu dia ngomong, hei Suwaibah, kamu sekarang saya lepaskan, tidak menjadi budak saya. Ibu bapak melepaskan budak seolah-olah dia melepaskan uangnya 500 juta. Berarti Abu Lahab udah keluarin hartanya ketika kelahiran Nabi 500 juta. Kira-kira desa Tri Harjo udah berapa juta buat maulid Nabi? Kita mau, kalau mau peringatan maulid Nabi di kampung Bumuy 50.000 musyawarahnya 1 bulan. Di kampung Bumuy
ya keinginannya tinggi tapi keuangannya malas. Jadi kita kemarin belum lama Pak Dewan, Pak Lurah Mui kemarin, Pak KUA pengajian di Malimping kemarin, baru kemarin pulang di Malimping di daerah Umunggang Cikemblong. Kayaknya ada deh orang Malimping di sini. Ada ya? Ada. Ayah jelma Malimping jadi ayah. Oh arah jauh amat budak. Malimping di ujung di situ. Bengkokna. Ya, Malimping itu jauh. Daerah Rangkas masuk. Ibu bapak, Mui heran. Padahal udah berapa kali Mui ke sana, tapi ada yang mengherankan Mui. Mereka ngadain maulid Nabi dengan cara mereka, ya Allah. Sampai Mui nanya, Bu, habis biaya berapa Bu ngadain maulid Nabi? Ustadz, alhamdulillah baru biaya saya habisnya 5 juta satu rumah. Kata mereka, Ustadz, alhamdulillah baru 5 juta, baru kata mereka. Kata mereka bilang, ini bukan kata orang Mui yang nanya sama mereka. Karena mereka sekalinya bikin besek, bikin berkat atau berkat. Ibu tahu besek? Mereka bikin beseknya hampir 5 juta habisnya. Ya Bu, ya Bu. Itu baru 5 juta kata mereka. Saya baru 5 juta Ustaz. Tetangga saya udah 10 juta. Apa? Mereka gadain sawah. Gadain sawah Bu. Demi maulid. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi itu yang disebut fastabiqul khairat. Tapi apa pada akhirnya Ustaz, kata mereka, saya menggadaikan sawah ini yang kelima kalinya. Kemarin saya gadain sawah tahun yang kemarin, alhamdulillah Ustaz udah kebayar. Bahkan bukan cuma kebayar gadain sawah, kemarin saya bisa kebeli sawah setelah maulid. Karena mereka yakin ibu bapak, orang Lampung ini tinggal yakinnya doang. Duitnya mah ada, tinggal yakinnya yang kurang. Bener? Ada mau maulid Nabi ngandelin lurah, maulid Nabi ngandelin dewan. Bener? Gimana maulid Nabi ngandelin dewan? Giliran dewan bawa penceramah dikira mau kampanye, kan PA. Bener? Ada kawan sih ada. Ada. Nggak ada. Mohon maaf, bukan karena kampanye, tapi kadang-kadang kita kurang mandiri. Mengadain maulid Nabi, ngadain murah jangan diambilin. Ya Bu, kalau bisa dari harta kita masing-masing. Kalau bisa kita yang ngasih murah. Setuju? Begitu yang bagus. Murahnya keenakan, tepuk tangan. Ya Allah, ya Bu. Nih, insya Allah mudah-mudahan kita banyakin sedekah di bulan maulid, amin ya Rabbal. Ustadz, gak mungkin 5 juta Ustadz, gak mungkin sampai 10 juta. Ustadz, kami mampunya hanya bisa mengeluarkan harta sekemampuan kami. Gak apa-apa Bu, yang penting diniatkan kita mendapatkan ridhonya, barokahnya maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit kita berbicara tentang maulid. Hari ini Mumui mau kampanye maulid, bukan kampanye dewan, bukan kampanye lurah, bukan kampanye siapapun. Rugi kalau kampanye manusia biasa itu. Betul? Betul? Mohon maaf. Kita lagi ngadain maulid, tidak boleh ditunggangin siapapun. Betul? Betul? Mui mau kampanyein Nabi Muhammad. Pengen deket Nabi Muhammad kok. Pengen. Ya udah sekarang aja. Ya Allah, ibu-ibu, kalau kita lihat sejarah
Cerita sejarah itu lewat ceramah orang sering lupa, tapi kalau lewat syair orang sering inget. Nyeritain sejarah itu kalau lewat ceramah kadang-kadang lupa, tapi kalau lewat nyanyian insya Allah ingat semua. Sebab potret akhir zaman orang lebih senang nyanyi daripada ngaji. Bener nggak? Bener nggak? Makanya diadain namanya hadroh, diadakan namanya ketimpring, baca sholawat, isinya itu sejarah Nabi supaya mudah diingat. Ini anak-anak kita mereka tahu sejarah Nabi, bapaknya Abdullah, ibunya Siti Aminah, lewat syair, lewat lagu. Kan ada tuh syairnya, Abdullah nama ayahnya. Udah, nunduk, tapi nunduk. Abdullah Talib kakeknya, Abu Talib Khadijah istri setia, putri tercinta, semua bernasab mulia. Inilah kisah sang Rasul, inilah kisah sang Rasul yang penuh ya Bu. Alhamdulillah. Sayyid Abdullah nama bapaknya. Sayyid Abdullah punya bapak namanya Sayyid Abdul Muthalib. Kata Nabi, aku adalah keturunan dari dua orang yang hampir disembelih. Kata Nabi, aku adalah keturunan dua orang yang hampir disembelih. Sahabat nanya, siapa ya Rasul? Pertama Nabi Ismail hampir disembelih, yang menjadi syariat kurban. Nabi Ibrahim punya istri dua, Alurah dua, Ababin dua. Pertama istrinya satu, Siti Sarah, cuman lama gak punya anak. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, Siti Sarah nikah lagi ya, lama gak punya anak nih. Kata Siti Sarah, boleh, yang penting saya yang nyariin. Wah, kiamat Bu. Resiko harus terima kita Pak, kalau yang nyariinnya istri kita sendiri. Artinya memang harus siap, karena memang dipilihkan, bukan milih sendiri. Kalau milih sendiri mah janda pirang disikat. Ya Bu ya. Karena Nabi Ibrahim ini izin sama Siti Sarah. Kata Siti Sarah, boleh, nanti saya cariin. Begitu dicariin Siti Hajar yang dibawa. Siti Hajar itu perempuan hitam kelam, kejelma malibi mah. Nek wong Jawa apa? Hitam. Nabi Ibrahim harus terima dong, karena dipilih sama suaminya, sama istrinya, betul? Betul? Menikah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, nggak lama kemudian hamil, punya anak. Siti Sarah cemburu. Dia yang nyariin, dia yang cemburu. Lain di mulut, lain di hati. Ya Bu, lebih baik ditolak ya Bu ya. Bu dengerin Bu, dengerin. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, ada 200 jahiliyah
sebelum kelahiran Nabi. Salah satunya adalah kata Imam Nawawi, salah satu kejahiliannya orang Arab zaman dulu sebelum Nabi lahir, mengakunya istri ketika keluar ngakunya bujangan. Bu, salah satu jahiliyahnya orang dulu, salah satu jahiliyahnya orang Arab, padahal udah punya istri, giliran keluar ditanya sama orang, Pak udah punya istri, masih bujang. Jadi kalau suami ibu-ibu ditanya orang masih bujang, apa bedanya sama orang jahiliyah? Nauzubillahimin. Ini Bu, Siti Sarah cemburu sama Siti Hajar, maka Nabi Ibrahim memisahkan keduanya. Siti Sarah ditinggalin dulu, dibawa Siti Hajar nama Nabi Ismail ke lembah yang panas, ke lembah yang luar biasa tempatnya. Itulah yang disebut Jazirah Arab, yang nantinya dan pada akhirnya kita tahu sekarang ada Bukit Sofa dan Marwah, ada yang namanya sa'i, 7 balikan antara Bukit Sofa dan Marwah, dan air Zam-Zam. Ya Allah, mudah-mudahan kita punya rezeki bisa tawaf, bisa sa'i di Bukit Sofa Marwah. Ya Allah, banyakin duitnya masyarakat Triharjo, bisa berangkat haji dan umroh. Ya Allah, kata hadus binikmah Pak Lurah, Mui kemarin baru berangkat sama istri, ada yang berangkatin umroh, ada yang ngasih gratis umroh ke Mui. Gak tahu, mungkin karena ngeliat kasihan anak kecil gitu ya, jadi berangkatin aja di tanah istri. Tadinya cuma ngomong doang, karena mungkin yang mau berangkatin ngeliat dulu, kalau berangkat sendiri takut keinjak orang. Hanya istrinya ikut juga supaya dampingin. Ya Allah Bu, udah nyampe di Mekah ditanya orang, Bu anaknya berapa tahun? Kan kurang ajar. Ya gitu Pak. Jadi selama tawaf itu yang mau pegang istri gitu kan. Kata istri Mumoy, udah Bapak pegangan aja, takut hilang. Waktu tawaf kan tawaf lumayan ya, orang tinggi-tinggi gede, apalagi orang Afrika. Kalau di jalan orang Afrika tuh nggak ngeliat-ngeliat, main jalan-jalan aja. Begitu sa'i Bukit Sofa Marwah udah hampir 3 kali balikan, 4 balikan, kaki udah getar semua. Kata istri Mumoy, kenapa Pak? Sakit kakinya ya? Udah gendong Pak. Ya Allah, kebetulan ziarah ke makam Nabi, kebetulan juga masuk ke Raudhah. Raudhah itu adalah karpet hijau. Di sana ada mimbarnya Nabi dan rumahnya Nabi berdekatan. Mudah-mudahan ya Allah masyarakat Triharjo bisa ziarah ke makam Nabi. Amin. Amin ya Rabbal. Insya Allah nanti Mumui berangkat umroh bulan Desember sama Ustaz Suki Al-Buguri, juri aksi Indosiar. Kalau yang mau bareng ayo, insya Allah gratis brosurnya. Amin ya, mudah-mudahan kita bisa berangkat ya. Walaupun belum punya duit, kalau Allah mau pasti diberangkatin. Amin ya Robbal. Tuh Bu, Siti Hajar Nabi Ismail dibawa di lembah yang panas di Jazirah Arab. Setelah itu singkat cerita, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dapat isyarat untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, "Hei Ismail, tadi malam aku bermimpi bahwasannya atas perintah Allah aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Apa kata Nabi Ismail? "Wahai ayah anda, aku ridho, aku ikhlas. Kalau itu perintah Allah, saya siap disembelih." Itu anak soleh karena bapaknya soleh. Coba kalau bapaknya salah, anaknya juga jadi salah. Kalau bapaknya memang kurang benar, tahu-tahu mimpi pengen dapat isyarat menyembelih anak, kata bapaknya, "Nah, tadi malam bapak mimpi supaya menyembelih kamu." Apa kata anaknya? "Mending bapak yang disembelih, anak udah tua."
semua, bener nggak? Nih, Nabi Ismail hampir disembelih menjadi syariat kurban. Kata Rasulullah, yang kedua ada ayahnya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu hampir disembelih gara-gara nazarnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya nazar, kalau saya punya anak 10, saya bernazar di antara anak 10 ini saya akan sebagian potong mereka, saya akan sembelih mereka sebagai pengorbanan kepada berhala Hubal. Jadi dulu ada yang namanya berhala Hubal. Sembahan mereka kalau mau nyembah itu ada permohonan, ada penetesan darah, salah satunya adalah penyembelihan kambing, ada yang bernazar anaknya. Maka 10 anak ini ditulis namanya masing-masing, salah satunya Sayyid Abdullah. Dihantarkan anak panah ke berhala itu, yang keluar adalah Sayyid Abdullah. Akhirnya orang-orang Quraisy ngomong, ya Abdul Muthalib, jangan Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah anakmu yang paling ganteng ini, orang banyak yang sayang sama Sayyid Abdullah. Bu, Sayyid Abdullah itu bapaknya Nabi, ganteng banget bu waktu itu. Banyak diburu sama perempuan-perempuan cantik. Ya bu ya, banyak yang memburu perempuan-perempuan cantik. Kenapa bisa ganteng Sayyid Abdullah? Karena di tulang sulbinya Sayyid Abdullah ada nur baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Singkat cerita, Sayyid Abdullah nggak jadi disembelih karena ditebus pakai 100 kambing, bahkan 100 onta. Disitulah singkat cerita Sayyid Abdullah dinikahkan dengan putri Wahab, namanya Siti Aminah, perempuan yang mampu menjaga kehormatan, perempuan yang amanah, yang diberi nama Siti Aminah. Menikah Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah, lalu hamil Siti Aminah, cahayanya pindah kepada Siti Aminah. Tadinya Sayyid Abdullah ganteng, begitu menikah dengan Siti Aminah hamil, akhirnya cahayanya pindah kepada Siti Aminah. Sayyid Abdullah udah gak ganteng lagi, sampai Sayyid Abdullah ngedeketin perempuan, mau gak nikah menjadi istri saya yang kedua? Apa kata orang Arab di sana, perempuan Arab, kalau dulu kamu ganteng, sekarang udah enggak. Ternyata cahayanya udah pindah sama Siti Aminah. Masya Allah. Disitulah Siti Aminah mengandung manusia mulia. Di rahim Siti Aminah ada nurnya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta samsun. Yang lebih indah daripada rembulan, yang lebih indah daripada matahari. Tadi selawatnya udah dibacakan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta siru wa qadi, anta misbah usuluri. Wajah Nabi Muhammad mah indah, bercahaya. Siti Aisyah lagi ngejahit baju, udah gitu Siti Aisyah lagi ngejahit baju, rumahnya gelap bu, pemimpin dunia akhirat, rumahnya gelap, gak kebeli minyak bu, buat hidupin lampu di rumahnya. Itu pemimpin umat seluruh dunia akhirat. Bahkan kalau mau sholat, bajunya ditambal dulu, dijahit dulu. Ya Allah bu, Nabi Muhammad hidupnya sederhana, rumahnya pakai atapnya pelepah korma. Yang dipikirin Nabi Muhammad bukan perut, yang dipikirin Nabi Muhammad bukan kekayaan, tapi umatnya yang penting seneng. Jarang kita nemuin pemimpin yang begitu. Kalau ada
ada maunya aja datang, gak ada mau, kalau udah beres nggak datang lagi. Kenapa tepuk pada? Ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah yang ada di sini pemimpin-pemimpin cinta Nabi Muhammad. Pak, mohon maaf, bukan artinya kita nggak boleh hidup miskin, Pak. Ya, bukan artinya kita nggak boleh hidup kaya, tapi yang dimaksud di sini adalah yuk ikuti Nabi Muhammad. Walaupun keadaan kita sederhana, tapi ada balasan paling terbaik nanti di akhirat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nabi Muhammad mah baik, udah ngebela ngasih. Bu, dengerin, Nabi Muhammad mah baik, udah ngebela ngasih. Kita dicegat orang, mau dibunuh, dibela. Udah dibela, diusir ke pembunuh, dikasih duit kitanya. Itu Nabi Muhammad. Ya bu, ya bu. Hebat Nabi Muhammad, pemimpin yang hebat. Mudah-mudahan Pak Lurah bisa ngikutin, Pak Dewan bisa ngikutin, pemimpin-pemimpin bisa ngikutin kayak Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi Muhammad jadi pemimpin pengen kaya, gak mungkin cerita ada Nabi Muhammad rumahnya gelap-gelapan. Kalau Nabi Muhammad jadi pemimpin jadi kaya pengen hanya mementingkan diri sendiri, gak mungkin bajunya tambalan sampai 40 tambalan. Ya bu, ya Pak, ya Allah. Nabi Muhammad itu rumahnya gelap, gak ada lampu. Begitu gak ada lampu, Siti Aisyah lagi ngejahit baju, jarumnya jatuh. Begitu jarumnya jatuh, gelap nih, nyari kemana-mana nggak ada, susah karena nggak ada lampu. Datang Rasulullah masuk ke rumah, langsung bercahaya rumah itu, langsung kelihatan jarumnya. Maka kata Siti Aisyah, anta syamsun anta badrun. Ya Rasulullah, wajahmu bak matahari, wajahmu lebih indah daripada matahari, wajahmu lebih indah daripada rembulan. Begitu gelap rumahnya menjadi bercahaya. Ya bu, yang bisa membuat munculkan cahaya di wajah ibu-ibu, kalau pengen kelihatan cantik, rajin-rajin baca sholawat sambil bedakan. Pegang make upnya ibu-ibu, pegang. Ibu pegang langsung Bismillahirrahmanirrahim, anta samsun anta badrun ya Rasulullah, langsung puk. Ya bu, ya bu, nggak harus skincare yang mahal-mahal bu. Rajinin istiqomahin baca sholawat, tepukan di wajah, insya Allah akan memancarkan cahaya dengan sendirinya. Bu, bu, pancaran cahaya itulah yang akan masuk ke relung hati kita menjadi baik. Kalau wajahnya banyak jerawat, kalau wajahnya mungkin gak cantik-cantik amat, enak, bisa dipoles pakai skincare, pakai bedak. Yang susah ini hati yang rusak. Bener gak? Mohon maaf Pak, istri yang mukanya mungkin banyak jerawat, ya mohon maaf. Istri yang kalau kata kasarnya, istrinya mukanya nggak cantik-cantik amat, tenang Pak, bisa dipoles. Yang repot itu nyari istri yang hatinya udah rusak. Bener gak? Mana yang hatinya udah rusak, gak pernah bersyukur istrinya. Betul? Bengkelnya susah. Kalau bengkel muka mah banyak, lari aja ke Singapura. Banyak sekarang, bulu mata plastik, hidung plastik, pipi plastik. Begitu bakar sampah langsung marah sama mukanya. Bener, bener. Yang susah itu benerin hati yang rusak. Udah dikasih 10 juta per bulan masih gak bersyukur. Pernah ibu-ibu sebulan 10 juta sama suami? Tuh kan. Ya bu, maka kita belajar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal. Yuk, yang ketiga ibu bapak nggak terlalu mau sampaikan karena waktunya sudah sore. Yang paling penting poin yang ketiga mau sampaikan setelah
riwayat Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah yuk di bulan Maulid perbanyak baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Kata Allah, sholawat dan salam. Yuk jangan cuma sholawat, sampaikan salam. Shallu 'alaihi wa sallimu, sholawat salam. Sampaikan sholawat sama Nabi Muhammad berapa kali? Amalkan 16.000 kali. Amalin. Siapapun yang punya hajat, amalin sholawat 16.000. Siap ibu-ibu? Sholawatnya nggak panjang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja sholawatnya disebutnya sholawat Jibril. Berapa kali? 16.000 kali. Ustadz gak sanggup 16.000 kali, dikredit ya, satu malam 1.000, satu malam 1.000, satu malam 1.000, nggak nyampe sejam kok. Mungkin lagi ngamalin sama istri, Ustadz kok sholawat diomong-omongin? Itulah hebatnya sholawat. Kalau Quran diomong-omongin ke orang, baca Quran bisa riak, hangus pahala kita. Baca istighfar diomongin ke orang, sedekah diomongin ke orang, hangus. Ibadah tahajud diomongin ke orang, hangus. Tapi kalau pahala sholawat enggak. Walaupun pakai mikrofon, walaupun sholawatnya sambil jerit-jerit ibu-ibu ya, sambil masak, sambil jerit-jerit baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, sambil masak. Boleh. Paling nanti orang tetangga yang ngomong di belakang, orang gila baru. Ya Bu, hanya sholawat yang amalannya insya Allah, walaupun sholawatnya pakai mikrofon, sholawatnya secara khusus di kamar sendirian, pahalanya tidak akan ditolak di hadapan Nabi, di hadapan Allah Subhanahu. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku dengan ucapan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ma min ahadin yusallimu, kata Nabi, barang siapa di antara mereka membaca sholawat kepadaku, mengucapkan salam kepadaku, alayya ardallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan sholawat itu alayya ruhi nabiyina Muhammad. Sholawat itu akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi menjawab salam itu. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama baca sholawat dengan Nabi Muhammad, kita ucapkan salam dengan Nabi Muhammad. Ucapkan kita bareng-bareng, assalamu alaika. Bareng-bareng, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin ya rabbal